Ancaman keras Prabowo buat pengusaha beras nakal, tindakan tegas menanti bagi para pelaku kecurangan dalam industri beras. Presiden Prabowo Subianto mengancam akan menyita penggilingan padi yang tidak patuh terhadap kepentingan negara. Ancaman ini bukan sekadar gertakan, melainkan wujud komitmen pemerintah untuk melindungi kepentingan rakyat dan negara dari praktik-praktik curang. Hal ini disampaikan Prabowo saat berbicara mengenai kerugian yang dialami negara akibat beras oplosan mencapai 100 triliun per tahun. Angka yang fantastis ini menggambarkan betapa masifnya praktik kecurangan dalam industri beras dan dampaknya terhadap perekonomian nasional. Kerugian sebesar ini tentu sangat memprihatinkan dan tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Prabowo mendapat laporan bahwa 2,5 bulan lalu, harga gabah kering panen di tingkat penggilingan telah sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah Rp500 per kilogram. Prabowo juga menyebut telah menertibkan pengusaha penggilingan padi yang nakal. Hal ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33. Pasal ini mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penertiban ini adalah langkah awal untuk menciptakan tata kelola industri beras yang lebih baik dan transparan. Apakah beras itu mempengaruhi hajat hidup orang banyak atau tidak? Oh iya, beras kalau nggak makan, gimana jadi menguasai hajat hidup orang banyak? Berarti penggiling padi adalah cabang produksi penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Terang Prabowo dalam momentum peluncuran 80.000 kelembagaan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, dikutip dari akun YouTube Kemenko Pangan Senin 21/7/2025. Pernyataan ini menegaskan bahwa beras adalah komoditas strategis yang memengaruhi kehidupan seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan ketersediaan beras yang terjangkau dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu, Prabowo menegaskan apabila ada penggiling padi tidak patuh pada kepentingan negara, akan menyidak serta menyita penggiling padi yang bandel itu. Kemudian, penggilingan itu akan diserahkan ke koperasi untuk dijalankan. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk memberdayakan koperasi dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan industri beras. Dengan melibatkan koperasi, diharapkan tata kelola industri beras akan menjadi lebih transparan dan akuntabel. Kalau penggiling padi tidak mau tertib, tidak mau patuh kepada kepentingan negara, ya saya gunakan sumber hukum ini, saya katakan saya akan sidak penggiling-penggiling padi itu, saya akan sita dan saya akan serahkan kepada koperasi untuk dijalankan, tambah Prabowo. Tindakan tegas ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas praktik kecurangan dalam industri beras dan memastikan ketersediaan beras yang terjangkau bagi seluruh masyarakat. Pemerintah tidak akan segan-segan mengambil tindakan hukum terhadap para pelaku yang merugikan negara dan rakyat. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengungkapkan pengusaha penggilingan padi nakal diisi oleh pemain-pemain besar. Namun, dia tidak merinci atau bahkan menyinggung siapa sosok tersebut. Meskipun tidak menyebutkan nama, pernyataan ini mengindikasikan bahwa praktik kecurangan dalam industri beras melibatkan jaringan yang kompleks dan terorganisir. Pemerintah akan terus melakukan investigasi untuk mengungkap seluruh jaringan ini dan menindak tegas para pelakunya. Prabowo pun meminta agar kerugian yang dialami negara akibat kasus beras oplosan 100 triliun itu dikembalikan ke negara. Apabila hal itu tidak dilakukan, Prabowo akan menyita penggiling-penggiling padi. Pengembalian kerugian negara ini adalah prioritas utama pemerintah. Dana tersebut akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Prabowo menilai upaya itu dapat membuat Indonesia lemah dan miskin. Untuk itu Prabowo tidak terima. Ia pun meminta kepolisian dan Kejaksaan Agung untuk mengusut serta menindak. Prabowo menyadari bahwa praktik kecurangan dalam industri beras dapat mengancam stabilitas ekonomi dan sosial negara. Oleh karena itu, ia meminta aparat penegak hukum untuk bertindak tegas dan tanpa kompromi terhadap para pelaku. Saya tidak terima saya disumpah di depan rakyat untuk memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Saya perintahkan Kapolri dan Jaksa Agung usut, tindak. Kalau mereka kembalikan 100 triliun itu,
Oke, kalau tidak kita sita itu penggiling-penggiling padi yang brengsek itu, tegas Prabowo. Pernyataan ini adalah bentuk komitmen Prabowo sebagai kepala negara untuk menegakkan hukum dan melindungi kepentingan rakyat. Ia tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapapun yang melanggar hukum dan merugikan negara.